kemudian berbasis BPR, itu artinya berbasis buku panduan reparasi. Dasar filosofi dari penamaan program video ini adalah kami berharap bahwa video dengan maju SPT berbasis buku panduan reparasi ini dapat selalu memberikan dukungan kepada para siswa untuk mengenali komponen yang ada dalam video teknik kendaraan ringan itu selalu berpedoman pada reparasi. Slide kedua. Hal ini dilandasi dari mikrofonnya perlu dijauhkan dikit. Soundnya kok bermasalah begini ya. Lalu bekerja dengan SOP yang benar. SOP yang benar dilandasi dengan 5 alasan ataupun 5 landasan, yaitu yang pertama adalah prosedur yang benar. Kemudian kedua, pemikiran yang benar. Ketiga itu hasil yang baik. Keempat, bekerja efektif, dan kelima bekerja efisien. Dari 5 landasan ini, untuk yang adalah langkah-langkah yang ditampilkan dalam video dengan urutan yang benar. Jadi langkah-langkah perbaikan atau analisis akan dimulai dengan langkah-langkah yang benar agar dapat menyelamatkan yang diperbaiki. Jadi mobil yang akan diperbaiki tetap terjaga dalam kondisi yang baik walaupun nanti akhirnya harus dibongkar pasang. Kemudian teknisinya juga dalam kondisi aman. Tidak akan mengalami kecelakaan kerja walaupun harus bekerja dengan melepas atau mengunci alat-alat yang besar yang dengan pekerjaan yang berat. Kemudian yang kedua adalah pemikiran yang benar. Pemikir yang benar ini bekerja didasari oleh landasan ilmuwan yang benar. Jadi ketika menganalisa kesalahan atau kerusakan mobil itu harus dilandasi dengan prasyarat keilmuan yang memadai. Jadi sebelum siswa membongkar ataupun memperbaiki mobil, jadi harus mempelajari dahulu hal-hal yang nantinya akan diperbaiki. Kemudian mampu menjelaskan pekerjaan secara saintifik. Jadi perlu juga kita harus memiliki landasan saintifik. Halo, mati. Halo. Lanjut. Ya. Jadi kita perlu juga memiliki kemampuan untuk bisa menjelaskan pekerjaan secara saintifik. Jadi landasan keilmuan itu sangat diperlukan dalam suatu rangkaian proses kerja. Untuk selanjutnya, landasan filosofi selanjutnya adalah menuju hasil yang baik. Jadi perbaikan suatu mobil harus dapat memberikan rasa puas kepada pelanggan. Kemudian job deskripsinya jelas. Jadi sebelum kita memberikan layanan servis mobil, pihak customer, pihak pemilik mobil harus kita berikan dahulu penjelasan bagaimana kerusakan yang terjadi pada mobil, kemudian kita jelaskan. Untuk selanjutnya, perhitungan awal harus sesuai dengan hasil akhir. Jadi Bapak Ibu,
kita memperbaiki suatu kerusakan pada mobil, kita perlu memiliki perhitungan kalkulasi matematis. Jadi kita bisa menjelaskan kepada customer bahwa mobil dengan kerusakan sedemikian nanti estimasi perbaikannya berapa lama, bagian mana saja yang perlu diperbaiki, dan dimungkinkan juga kalkulasi pembiayaannya. Untuk selanjutnya, dalam proses perjalanan dia menjadi seorang teknisi, ingin selalu berproses memperbaiki kinerja. Jadi kinerjanya dalam proses berjalan itu menjadi proses pematangan sehingga menjadi suatu teknisi yang handal. Selanjutnya, bekerja efektif. Dampak dari perbaikan itu dapat dirasakan memuaskan oleh customer, yang itu bisa diukur dari jajak pendapat dari masing-masing. Kalau di perusahaan servis mobil misalnya, jajak pendapat terhadap teknisi demi teknisi. Untuk selanjutnya, mampu meminimalisir kesalahan. Jadi bekerja efektif itu bisa meminimalisir kesalahan sehingga barang ataupun mobil yang diperbaiki itu tidak babrak kerusakannya karena proses perbaikan. Jadi komponen dari mobil tetap dalam kondisi aman. Kemudian analisis kerusakan sesuai dengan titik yang benar. Ini perlu suatu pengalaman kerja, yang pengalaman kerja tersebut selalu harus diawali dari suatu prosedur yang benar. Jadi suatu proses kerja yang benar dengan prosedur yang benar, itu nanti akan mampu menemukan titik-titik kesalahan yang sesuai, yang itu nanti tidak menimbulkan kesalahan pada titik-titik yang lain. Untuk selanjutnya, bekerja efisien. Jadi seorang teknisi mekanik perbaikan mobil harus mampu menggunakan tenaga dan waktu secara tepat, kemudian menyelesaikan lebih cepat dan akurat, kemudian juga biayanya lebih murah. Jadi dari 5 hal tersebut yang melandasi pemikiran teman-teman tim PSPT berbasis buku panduan reparasi untuk membentuk suatu karakter teknisi kendaraan ringan yang memiliki kualitas yang unggul. Kemudian peran PSPT berbasis BPR ini, harapan kami adalah nanti sebagai media mandiri, Bapak dan Ibu, kita bandingkan aspek dari sumber belajar yang terintegrasi dalam pembelajaran dan sumber belajar yang bisa berdiri secara mandiri. Jadi sumber belajar yang terintegrasi dalam pembelajaran ini memiliki unsur-unsur menjadi bagian dari rangkaian dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam rangkaian tersebut bisa saja video tersebut menjadi bagian pembuka, inti, penutup, ataupun sebagai solusi dari suatu permasalahan. Dalam hal ini adalah masuk dalam ranah evaluasi. Media mandiri itu mampu digunakan oleh siswa secara individu ataupun mandiri di berbagai kesempatan. Bisa saja di rumah, bisa saja di kendaraan ketika beliau ataupun siswa tersebut tidak menyetir, jadi sebagai penumpang kendaraan bisa sambil buka-buka web untuk bisa belajar mandiri melalui program PSPT berbasis BPR ini. Kemudian media mandiri yang memiliki karakter pesan yang dapat mudah dicerna. Jadi harapan kami dari dari program
SPT berbasis BPR ini mudah dicerna oleh siswa, perpaduan antara video dan bahan penyerta. Jadi komposisi yang ada dalam video itu menampilkan pesan-pesan visual gerak, kemudian dilengkapi di bahan penyerta. Bapak dan Ibu, media video PSPT berbasis BPR yang ada dikembangkan oleh BPM TV, saya lihat tadi belum ada yang diupload, dan harapan kami diupload di web dan dapat digunakan secara bebas oleh para siswa dan peminat TKR. Jadi Bapak dan Ibu, dengan liberalisasi sumber belajar yang semakin luas ini, ternyata peminat untuk permobilan ini bukan cuma para siswa. Jadi berbagai sumber belajar yang diupload di web bisa saja diminati oleh masyarakat khalayak umum, yaitu peminat teknik kendaraan ataupun peminat mobil. Kemudian alamat web harapan kami mudah dicari dan dikenali oleh siswa dan peminat TKR. Kemudian mampu menjadi panduan bagi calon teknisi TKR yang handal. Jadi dalam video ini kami berharap pesannya dapat membentuk karakter siswa menjadi calon teknisi TKR yang handal. Bapak dan Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan masih menunggu upload video TKR yang telah diproduksi untuk periode pertama adalah rem dan power steering. Jadi rem apa itu namanya, EMS, dan power steering secara electric power steering, dan rem saya lupa namanya. Hanya itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Adelina.